Drama ini berkisah tentang cinta pertama Yae Noguchi dan Namiki Harumichi, tentang bagaimana takdir memisahkan mereka lalu mempertemukan mereka kembali. Apakah kisah mereka akan berakhir bahagia? Inilah First Love. Tahun 1998, Yae Noguchi yang baru masuk SMA terkena razia karena tidak memakai seragam yang sesuai standar sekolahan. Di saat yang mendebarkan itu, tiba-tiba Namiki Harumichi datang, menyelamatkannya dari razia dengan caranya yang unik. Sejak saat itu, sosok Namiki sangat membekas di benak Yae. Pada beberapa kesempatan, Yae terlihat terus memperhatikan Namiki. Nampak jelas bahwa Yae menyukai Namiki. Yae sendiri adalah gadis yang sangat cantik dan baik hati. Tak ayal, sejak awal masuk SMA, Yae sangat populer dan menjadi idaman para siswa pria. Banyak siswa pria yang menyatakan perasaannya, namun Yae selalu menolak dengan sopan. Kejadian itu diam-diam disaksikan secara tidak sengaja oleh Namiki. Dirinya bersyukur Yae menolak para siswa pria itu karena rupanya Namiki juga menaruh hati pada Yae. Suatu hari, seorang siswa pria kembali menyatakan perasaannya pada Yae. Siswa pria itu menanyakan makanan favorit Yae, namun sebelum Yae menjawab, pria itu langsung kabur begitu saja. Menyaksikan kejadian itu, Namiki tidak bisa menahan tawanya. Yae tentu terkejut melihat Namiki. Yae lalu meminta tanggapan Namiki tentang siswa pria tadi yang tiba-tiba menanyakan makanan favorit Yae. Namiki pun berkomentar bahwa menanyakan makanan favorit mungkin berarti kau menyukai orang itu. Mendengar hal tersebut, Yae langsung menanyakan apa makanan favorit Namiki. Dengan polos, Namiki pun menjawab Napolitan, tanpa menyadari bahwa sebenarnya Yae sedang menyatakan perasaannya pada Namiki. Malam harinya, saat Namiki menyadari maksud dari pertanyaan Yae, Namiki langsung menemui Yae. Tanpa ragu, Namiki mengungkapkan perasaannya dan meminta Yae berkencan dengannya. Gayung tentu saja bersambut. Yae dengan senang hati menerima ajakan kencan Namiki. Pada waktu itu, lagu Utada Hikaru yang berjudul First Love baru saja dirilis. Lagu itu digilai oleh para remaja Jepang tidak terkecuali Yae dan Namiki. Sembari mendengarkan lagu First Love, banyak momen indah antara Yae dan Namiki terukir menjadi sebuah kenangan tak terlupakan. Hubungan keduanya berjalan lancar bahkan setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, Namiki yang ingin menjadi pilot melanjutkan studinya di Sekolah Penerbangan Japan Air Self-Defense Force atau JASDF, dan Yae yang bercita-cita menjadi pramugari melanjutkan studinya ke Universitas Towo di Tokyo. Berada di dua kota yang berbeda, mau tidak mau keduanya menjalani LDR. Hubungan mereka berjalan lancar karena komunikasi yang terus terjaga. Di kampus, Yae yang sejak dulu bermimpi bisa belajar di luar negeri dengan giat belajar hingga akhirnya lulus dalam program pertukaran pelajar ke Kanada. Kabar gembira ini rencananya akan Yae beritahukan pada Namiki saat mereka bertemu nanti sebagai kejutan. Namiki memberitahu bahwa dirinya akan mengunjungi Yae di Tokyo saat cuti nanti. Setelah penantian panjang, hari pertemuan pun tiba. Yae dan Namiki sangat bahagia melepas rindu yang selama ini terpendam. Namun demikian, Namiki nampak kurang nyaman dengan suasana Tokyo yang kurang ramah. Terlebih ketika dua teman kampus Yae, Nanako Kimitsu dan Machida Shunya datang bergabung dalam acara makan mereka. Keduanya entah kenapa terus memprovokasi Namiki dengan merendahkan Sekolah Penerbangan JASDF. Machida bahkan diam-diam memberitahu Namiki bahwa Yae akan keluar negeri menjalani program pertukaran pelajar. Hal itu sukses membuat Namiki terkejut dan tersulut emosi. Pertengkaran antara Namiki dan Yae tak dapat dihindari. Namiki kesal karena Yae tidak memberitahunya langsung tentang program pertukaran pelajar itu. Yae mencoba menjelaskan, namun Namiki yang sedang emosi hanya bisa berburuk sangka dan berkata buruk pada Yae. Namiki pun meninggalkan Yae. Namun saat emosinya mulai reda, Namiki langsung menghubungi Yae. Namiki sadar bahwa dirinya sudah lepas kendali dan meminta maaf karena sudah berkata buruk. Namun sebelum sempat mendengar jawaban Yae, Namiki mendengar suara rem kendaraan dari ujung handphonenya. Namiki segera kembali ke tempatnya meninggalkan Yae tadi.
dan di sana Yae sudah tergeletak menjadi korban kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Yae menderita lupa ingatan sebagian. Yae melupakan ingatannya di beberapa tahun belakangan ini, namun ingatan lamanya masih ada. Yae masih mengingat ibunya, namun melupakan Namiki dan kenangan masa SMA-nya. Ibu Yae nampak sangat kecewa pada Namiki yang tidak bisa menjaga Yae. Sejak saat itu, ibunya memutuskan hubungan mereka, meminta Namiki tidak mengganggu Yae. Karena kondisinya, Yae kembali ke Hokkaido tanpa melanjutkan studinya. Namiki tidak bisa menghubungi Yae. Telepon dari Namiki tidak pernah diangkat. Namiki tentu merasa sangat bersalah atas kecelakaan Yae, namun Namiki juga tidak sanggup menjauhi Yae seperti permintaan sang ibu. Oleh karenanya, Namiki berusaha tetap terhubung dengan Yae dengan mengirim surat. Tahun berganti. Di tahun 2003, Namiki memberanikan diri untuk datang ke rumah Yae. Sayangnya, Namiki hanya berjumpa dengan ibu Yae yang menghadapkannya pada sebuah kenyataan mengejutkan. Ibu Yae memberi Namiki setumpuk surat. Surat-surat itu rupanya adalah surat yang selama ini dikirim Namiki untuk Yae. Ibunya tidak pernah menyampaikan surat tersebut pada Yae dan hanya menyimpannya. Tak sampai di situ, sebuah berita yang sangat menyakitkan akhirnya sampai ke telinga Namiki. Ibu Yae memberitahu bahwa saat ini Yae sedang hamil dan akan segera menikah. Calon suami Yae adalah Yukihito Kosaka, dokter kaya raya yang selama ini merawat Yae. Ibu Yae meminta Namiki melupakan Yae. Hancur sudah hati Namiki, cintanya hilang dari genggaman. 15 tahun berlalu. Karena cedera punggung saat bertugas, Namiki memilih berhenti menjadi pilot JASDF dan kini beralih profesi menjadi security di gedung Northern Lights, Sapporo, Hokkaido untuk sementara waktu. Selama waktu itu, Namiki tidak pernah berhubungan lagi dengan Yae. Namiki tidak tahu bagaimana kabar Yae hingga suatu ketika takdir kembali mempertemukan mereka. Saat sedang berada di sebuah taksi, Namiki tanpa sengaja melihat Yae mengemudi taksi lain di sisi seberangnya. Terkejut, Namiki berusaha mengejar Yae namun gagal. Dari situ, Namiki akhirnya tahu jika Yae bekerja sebagai sopir taksi dan berusaha melacak di agen taksi mana Yae bekerja melalui sinyal HT. Akan tetapi, takdir rupanya belum berpihak padanya. Meskipun sudah menemukan agen taksi tempat Yae bekerja, Namiki belum berhasil bertemu kembali dengan Yae. Suatu malam, Suzuru Kosaka, teman Namiki, memperkenalkan Namiki pada ibunya yang tiba-tiba datang menyusulnya ke gedung tempat Namiki bekerja. Melihat ibu Suzuru, Namiki sangat terkejut karena wanita itu adalah Yae, sosok cinta pertama Namiki yang selama ini dicarinya. Dalam keterkejutannya, sambil menahan air mata, Namiki berpura-pura baru mengenal Yae, sementara Yae tidak mengingat Namiki. Ingatannya yang hilang belum kembali hingga kini. Sedikit tentang Suzuru Kosaka. Remaja 14 tahun itu adalah anak Yae dan Dr. Yukihito. Perceraian Yae dan Dr. Yukihito di tahun 2007 membuat Suzuru tinggal bersama sang ayah. Bersama sang ayah, Suzuru dituntut untuk menonjol di bidang akademik hingga terpaksa menekan kecintaannya terhadap musik. Namiki sendiri mengenal Suzuru saat membantu remaja itu bertemu gadis pujaannya, Uta Komori, yang secara sembunyi-sembunyi sering menari di gedung tempat Namiki bekerja. Setelahnya, keduanya pun berteman layaknya teman sebaya. Namiki sering menjadi tempat curhat yang nyaman bagi Suzuru. Dari Suzuru, Namiki akhirnya tahu bahwa Yae sudah bercerai dan saat ini tinggal sendiri. Suatu hari, Suzuru memberitahu Namiki bahwa mesin cuci Yae rusak hingga harus ke Penatu. Khawatir, secepat kilat Namiki pergi ke Penatu yang dimaksud. Di Penatu, Namiki mendapati Yae yang tertidur. Tanpa membangunkannya, Namiki menjaga Yae sambil menikmati momen itu. Saat Yae terbangun, Yae terkejut dan bingung melihat Namiki. Namiki memberitahu bahwa Penatu adalah tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, setelahnya Namiki ke rumah Yae memperbaiki mesin cuci Yae. Sejak saat itu, keduanya pun dekat. Hingga suatu hari, setelah melihat Mars bersama, seorang gadis bernama Tsunemi Arikawa memanggil Namiki. Melihat Tsunemi, Namiki pun memperkenalkan Tsunemi yang ternyata adalah pacarnya pada Yae. Yae tentu terkejut namun berusaha bersikap normal dan langsung berpamitan, khawatir Tsunemi salah paham.
どうも、おやすみなさい。タクシー。全然。Tsunemi sendiri adalah seorang psikolog. Dirinya bertemu Namiki pada tahun 2010 di pangkalan udara Fuji, Tokyo. Saat itu, Tsunemi ditugaskan untuk mengecek kesehatan jiwa Namiki setelah pria itu kembali dari perang. Hubungan mereka kemudian berlanjut hingga pada 2011 Namiki memacari Tsunemi. Kembali ke Yae. Setelah malam itu, Yae berusaha menjaga jarak dari Namiki. Namun suatu malam, Yae kebetulan mendapat penumpang dengan tujuan gedung Northern Light tempat Namiki bekerja. Sesampainya di tujuan, penumpang itu turun tergesa-gesa tanpa menyadari handphonenya tertinggal. Yae terpaksa masuk ke gedung untuk memberikan handphone tersebut. Lama mencari, Yae tak juga menemukan sang penumpang. Tiba-tiba Yae mendengar keributan dan melihat si penumpang berlari ke arahnya. Saat Yae akan menyerahkan handphonenya, penumpang itu justru mendorong Yae hingga jatuh dari tangga. Untungnya, Namiki yang melihat kejadian itu menangkap tubuh Yae hingga keduanya berguling-guling di tangga. Rupanya penumpang tersebut adalah seorang pencuri yang sedang dikejar Namiki dan rekannya. Yae selamat, namun Namiki harus masuk ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Namiki-san? Di rumah sakit, Yae baru tahu bahwa Namiki dulunya adalah seorang pilot yang pernah cedera punggung. Insiden jatuhnya malam ini memperparah cederanya itu dan harus dioperasi. Yae merasa sangat bersalah, sehingga setelah Namiki keluar dari rumah sakit, Yae menawarkan diri menjadi sopir pribadi gratis bagi Namiki sampai rehabilitasinya selesai. Momen ini membuat mereka kembali dekat. Di hari terakhir Yae menjadi sopir pribadinya, Namiki meminta Yae mengantarnya ke Gunung Tenggu. Tempat itu dulu pernah dikunjungi Namiki dan Yae remaja, namun Yae tentu tidak mengingatnya. Tiba di puncak gunung, Yae terharu melihat pemandangan malam Sapporo yang sangat indah. Saat Namiki bertanya tentang masa SMA Yae mengaku tak ingin memikirkannya karena baginya masa lalunya itu memalukan, di mana dirinya tidak memiliki pencapaian apapun hingga masa depannya suram. Yae sebenarnya tidak ingin menyalahkan keadaan, namun sesekali jauh di lubuk hatinya, Yae merasa telah kehilangan sesuatu yang begitu penting. Mendengar itu, perasaan campur aduk menghinggapi Namiki. Rasa bersalah, penyesalan, dan rasa cintanya pada Yae bercampur jadi satu hingga tanpa sadar Namiki menarik Yae dan menciumnya. Menyadari kehilafannya, Namiki langsung meminta maaf pada Yae. Namun Yae justru meminta Namiki melupakan ciuman itu. Yae menegaskan bahwa Yae tidak memiliki perasaan apapun pada Namiki, jadi Namiki tidak perlu khawatir. Ciuman itu tidak berarti apa-apa baginya dan tidak akan merubah hubungan di antara mereka. Namiki sendiri mulai gundah akan hubungannya dengan Tsunemi. Namiki sadar bahwa perasaannya pada Yae belum hilang. Namiki berusaha berbicara dengan Tsunemi tentang hubungan mereka, tentang rencana pernikahan mereka, namun wanita itu terus menghindar. Sejak pertemuannya dengan Yae tempo hari, Tsunemi rupanya sudah menyadari perubahan hati Namiki, namun berpura-pura tidak menyadarinya. Akan tetapi, Tsunemi tentu sadar bahwa dirinya tidak bisa terus berpura-pura. Tsunemi sadar bahwa dirinya tidak bisa memaksa Namiki mencintainya. Hal itu hanya akan menyiksa mereka di kemudian hari. Dengan segala pertimbangan, Tsunemi pun akhirnya melepas Namiki, mengakhiri hubungan mereka. Yae tiba-tiba mengajak Namiki bertemu di sebuah restoran. Akan tetapi, meskipun sudah sampai di restoran tempat mereka akan bertemu, Namiki tidak langsung menemui Yae. Dari kejauhan, Namiki malah menelpon Yae memberitahu bahwa dirinya tidak bisa datang. Selain itu, Namiki juga menyampaikan salam perpisahannya karena dirinya akan meninggalkan Jepang, mencoba menjadi pilot di luar negeri. Mendengar hal itu, Yae tidak bisa menahan diri untuk mengakui perasaannya. Yae akhirnya mengaku bahwa saat terakhir kali mereka bertemu, dirinya berbohong pada Namiki. Tentang ciuman malam itu dan tentang perasaannya, Yae mengaku menyesal sudah berbohong karena sebenarnya Yae menyukai Namiki. Yae meminta maaf karena tidak bisa menghentikan perasaan itu. Yae tidak meminta Namiki membalas perasaannya. Yae sadar bahwa Namiki sudah memiliki seorang kekasih. Bisa mengungkapkan perasaannya saja sudah cukup bagi Yae. Dengan tulus, Yae mendoakan kebahagiaan Namiki bersama Tsunemi. Namiki sendiri tak sanggup berkata jujur tentang perasaannya pada Yae.
Rasa bersalahnya terlalu besar hingga tak sanggup menghapus dinding di antara mereka. Mendengar pengakuan Yae, Namiki hanya bisa pergi membawa kabur semua rasa bersalah dan rasa cintanya pada Yae, membiarkan Yae mengira dirinya akan menikahi Tsunemi lalu hidup bahagia. Dan begitulah bagaimana takdir membiarkan kedua insan yang saling mencintai itu berpisah untuk kedua kalinya. Setelah kepergian Namiki, Yae baru tahu dari Suzuru bahwa Namiki sebenarnya sudah putus dari Tsunemi dan pindah ke luar negeri. Yae tentu terkejut namun berusaha bersikap normal. Suzuru lalu memutar sebuah CD player yang diperolehnya dari Namiki sebagai kenang-kenangan. Melihatnya, Yae pun bergabung ikut mendengarkan CD player itu. Lagu First Love dari Utada Hikaru pun terdengar. Lagu Sejuta Kenangan itu mengalun indah di telinga Yae, hingga Yae tertegun karena ada sosok bayangan pria muda yang masuk ke dalam ingatannya. Secara perlahan, sosok itu memenuhi pikirannya, membangkitkan kenangan cinta pertamanya yang selama ini terlupakan. Namiki Harumichi. Kini dia bisa mengingat dengan jelas sosok pria itu. Sosok pria yang sama dengan pria yang beberapa bulan ini datang dalam hidupnya, mengganggu hati dan pikirannya. Kenangan demi kenangan terus bermunculan. Kenangan itu terasa sangat indah sekaligus menyakitkan hingga Yae tak bisa membendung air matanya. Yae pun kembali ke kampung halamannya. Menggali kapsul waktu yang disimpannya bersama Namiki saat SMA, Yae menemukan kembali kenangannya yang hilang. Ingatannya benar-benar sudah kembali. Setelahnya, Yae membantu Suzuru mengejar Uta yang akan berangkat ke luar negeri. Yae juga meyakinkan Suzuru untuk melakukan apa yang diinginkannya, termasuk bermusik. Waktu berlalu, Yae menjalani hidupnya sambil merindukan Namiki. Yae sebenarnya ingin mencari keberadaan Namiki, namun pada tahun 2020, Corona mulai menyerang, melumpuhkan berbagai sektor industri. Pembatasan dilakukan di mana-mana. Segala hal berubah menjadi tak menentu. 3 tahun kemudian, keadaan akhirnya kembali normal. Suzuru akhirnya mengejar mimpinya di bidang musik dan berhasil menjadi musisi terkenal. Meskipun tidak sesuai keinginannya, sang ayah terlihat bangga dengan prestasi Suzuru. Uta kembali dari perjalanan luar negerinya dan memberikan info penting pada Suzuru. Tidak sengaja, Uta memotret Namiki saat jalan-jalan di Husavik, Islandia. Mengetahui lokasi Namiki, Yae bergegas menyusulnya. Di pesawat, Yae membaca kembali surat Namiki remaja untuk Yae yang diambil Yae dari kapsul waktu mereka. Dalam surat itu, Namiki bercerita tentang kisah cinta pertamanya, kenangan berharganya bagaimana dirinya pertama kali bertemu Yae. Mungkin Yae lupa, tapi pertemuan pertama mereka terjadi di kereta menuju Kitami sebelum mereka masuk SMA. Pada momen itu, Namiki langsung sadar bahwa dirinya jatuh cinta pada Yae. Saat itu, mereka akan mengikuti simulasi ujian masuk SMA. Melihat SMA pilihan Yae adalah SMA unggulan, dengan giat Namiki belajar agar bisa masuk ke SMA yang sama dengan Yae. Berkat Yae, Namiki yang terkenal nakal akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Mimpi Namiki hanya satu, yaitu membuat Yae bahagia. Tak selesai sampai di situ, ada tambahan surat baru di belakangnya. Rupanya sebelum keluar negeri, Namiki dewasa sempat menggali kapsul waktu itu menambahkan suratnya untuk Yae. Dalam tambahan suratnya, Namiki mengaku senang mengetahui Yae baik-baik saja dan jika mereka kembali bertemu, Namiki ingin mendengar kisah cinta pertama Yae. Ya, Namiki harap Yae bisa mengingatnya kembali. Yae sampai di Islandia. Menempuh perjalanan yang panjang, Yae akhirnya tiba di Bandara Husavik, tempat Namiki berada. Dari kejauhan, Yae melihat Namiki yang akan menerbangkan pesawatnya. Tanpa ragu, Yae berteriak memanggil Namiki. Namiki tentu terkejut melihat Yae. Yae berlari ke arah Namiki, memeluknya dan berkata bahwa Namiki adalah cinta pertamanya. Menyadari apa yang terjadi, Namiki hanya bisa tersenyum penuh haru. Akhirnya cinta pertamanya itu mengingatnya kembali. Keduanya berpelukan melepas rindu. Yae kemudian menjadi pramugari di pesawat yang diterbangkan Namiki. Cita-citanya pun akhirnya terwujud. Itulah First Love, kisah tentang cinta pertama Yae dan Namiki. Cinta pertama sangatlah berkesan. Kenangannya sulit dilupakan.
Cinta pertama kadang berakhir bahagia, tapi tak jarang berakhir menyedihkan. Namun apapun akhirnya, cinta pertama tetap akan menjadi kenangan yang indah.